Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar pagi ini? Oke, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalian bisa mengikuti kegiatan MPLS ini dengan baik, agar materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dapat kalian terima dengan bagus. Selamat datang, selamat bergabung kalian dengan SMP Negeri 29 Jakarta. Semoga nantinya kalian akan memiliki prestasi yang membanggakan, baik bagi kamu sendiri, bagi orang tuamu, dan bagi sekolah. Baiklah, pada pagi ini kita akan masuk pada materi tata krama siswa. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Heni Purwaningsih, Guru BK SMP Negeri 29 Jakarta. Khususnya saya mengajar di kelas 9. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah, berdoa selesai. Semoga dengan kita awali berdoa, apa yang akan kita bahas hari ini akan mampu kalian cerna, sehingga akan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang nanti bila tiba saatnya kalian masuk ke sekolah, kalian bisa menerapkan tata krama ini dengan temannya, dengan guru, dan dengan tata usaha atau dengan tenaga kependidikan, bahkan dengan satpam atau wali murid yang lain yang pas kebetulan sedang menjemput anaknya. Baiklah, sekarang kita mulai. Oke, sambil perhatikan gambar yang ada di tampilan kalian. Nah, sedang apa mereka? Yuk, perhatikan. Dari yang mana terserah. Sekarang perhatikan, di sana ada 4 buah gambar. Sedang apa ya mereka itu? Oke. Setelah kamu memikirkan sedang apa mereka, nah, tuliskan jawabanmu di buku kalian. Saya yakin kalian sudah menyiapkan buku, saya yakin kalian ada buku di dekatnya. Kalaupun nggak ada, sekarang siapkan dulu, ambil dulu. Nah, sedang apakah mereka? Tulis jawabanmu di dalam buku. Lanjut. Oke, perhatikan gambar yang muncul di layar kalian. Nah, pada saat kalian melihat ada 3 tayangan itu, apa yang kamu rasakan saat melihat ke-4 gambar itu? Mana ke-4 gambar itu? Oke, sudah ketemu? Nah, tuliskan jawabanmu lagi di dalam buku. Oke, nulisnya nanti nggak apa-apa. Sekarang perhatikan dulu. Yang penting kalian sudah lihat, kan nanti YouTube-nya bisa diputar ulang. Oke, lanjut. Nah, setelah melihat gambar-gambar tadi, apa yang terbayang oleh kalian? Oke, kalian melihat bagan kan di sana kan? Nah, yang tulisan miring di samping itu ada tulisan tata krama. Apa sih yang dimaksud dengan tata krama? Oke, ada yang tahu? Oke, ya, saya yakin kalian tahu. Tata krama itu apa? Tata krama itu adalah pola tingkah laku kalian yang diajarkan oleh orang tua kalian dari kecil, karena sering diulang-ulang akhirnya membentuk sebuah kebiasaan. Nggak harus disuruh pun kalian akan dengan sendirinya akan melakukan itu, karena ini sudah menjadi pola kehidupan kalian, sudah ritme kehidupan kalian, sehingga tanpa disuruh pun kalian akan melaksanakannya itu. Oke. Nah, sekarang tata krama itu ada berapa? Tata krama itu ada 3. Yang pertama, tata krama di rumah. Yang kedua, tata krama di masyarakat. Yang ketiga, tata krama di sekolah.
Nah, apa kira-kira isinya di masing-masing bagian itu? Oke, kita ke tengah ya, ke yang tulisan biru. Yang dimaksud dengan tata krama di rumah adalah aturan yang disepakati oleh keluarga kalian. Contoh, ada hari-hari tertentu atau saat-saat tertentu kalian untuk makan bersama, duduk bersama. Dengan makan bersama, duduk bersama, itu akan menjalin komunikasi di antara kalian semakin erat. Oke, contoh yang lain. Kalian pamit enggak kalau mau pergi? Nah, yo senyum-senyum, ada yang pamit, ada yang enggak ya. Oke, lanjut. Memberikan salam atau mengucapkan salam saat keluar dan masuk rumah. Nah, siapa yang tidak melakukan itu? Kalau masuk rumah main nyelonong, kalau keluar rumah juga main lari gitu. Oke, nah sekarang kalian sudah tahu bahwa kalau tidak seperti itu berarti kalian tidak memenuhi tata krama yang dituntut di dalam aturan keluarga kalian. Oke, dan lain-lain banyak sekali. Oke, yang selanjutnya, tata krama di dalam masyarakat. Apa itu? Nah, tata krama di masyarakat itu adalah aturan atau norma yang disepakati oleh masyarakat itu. Bisa dalam bentuk tertulis ataupun yang tidak tertulis. Contohnya apa? Nah, sekarang kita punya tetangga. Bagaimana cara bergaul, tata cara bergaul atau bertetangga. Nah, itu kan contoh itu. Oke. Yang kedua, bagaimana cara berteman? Apa kita milih-milih teman? Apa kita berteman hanya dengan orang yang kaya? Apakah kita berteman dengan anak yang kecil-kecil sehingga kita bisa suruh-suruh gitu ya. Oke, dan lain-lain. Nah, sekarang yang ketiga, tata krama yang ada di sekolah. Yang namanya sekolah pasti di sana ada tata tertib. Nah, tata tertib ini sudah bentuk tertulis. Oke, dan ada juga yang namanya poin pelanggaran. Oke, tata tertib sendiri. Tata tertib itu ada hak dan kewajiban sebagai peserta didik. Ada reward untuk peserta didik yang berprestasi atau hadiah gitu ya untuk siswa yang berprestasi. Yang ketiga, cara bersosialisasi dan menyesuaikan diri. Contoh, kamu kan anak baru nih. Nah, bagaimana cara kalian bergaul, bersosialisasi nanti dengan teman-teman yang benar-benar baru. Contoh misalnya kamu dari SD Kebayoran Lama 11 misalnya. Ketemu dengan anak dari SD Kramat Pela misalnya. Nah, bagaimana itu kalian bersosialisasi atau menyesuaikan diri? Yang satunya egois misalnya. Yang satunya apa iya harus egois juga gitu. Nah, nanti nggak ketemu itu kan. Oke, bagaimana cara menyesuaikan diri? Jangan kalian memilih teman itu karena ada unsur X misalnya. Saya mau berteman dengan dia karena dia kaya misalnya. Itu nggak boleh, itu nggak bisa gitu ya. Saya mau berteman dengan dia karena pinter, sehingga nanti saya bisa nyontek misalnya. Nah, ayo senyum-senyum kan. Oke. Terus yang selanjutnya, ada poin pelanggaran. Nah, kalau tadi ada hak, ada kewajiban, ada hadiah gitu ya. Nah, sekarang kalau poin pelanggaran itu adalah kalau kalian melanggar, kalau kalian tidak mematuhi, kalau kalian tidak melaksanakan apa yang tertera di dalam tata tertib, atau kalian misalnya ada larangan nih, tidak boleh membawa handphone. Nah, kalian membawa handphone, nah itu nanti akan dapat poin. Atau misalnya tidak boleh membawa motor, nah kalian bawa motor, itu juga akan kena poin. Terus pengertiannya dulu ya. Peserta didik yang melanggar tata tertib akan mendapatkan poin. Nah, satu hal yang harus kalian ingat itu yang paling bawah. Apabila poinnya sudah 100, maka anak tersebut akan dikembalikan kepada orang tua atau akan dikeluarkan. Oke, paham? Ya, oke. Semoga paham ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ngomong SMP Negeri 29. Ayo, siapa yang sudah masuk ke gedung barunya? Siapa yang cuma melihat dari luar pagar? Siapa yang belum melihat sama sekali? Nah, oke. Sekarang kita nggak usah ngomongin gedung dulu. Moga-moga pandemi ini segera lewat,
sehingga kita bisa bertemu muka, tidak lewat virtual seperti ini. Oke, SMP Negeri 29 itu adanya di Jalan Bumi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, atau orang sering nyebutnya di Mestik gitu kan, atau di Taman Puring gitu kan. Nah, SMP Negeri 29 adanya di Jalan Bumi. Oke, apa isi di dalam 29 itu? Yang berhubungan langsung dengan kalian adalah tata tertib. Yang kedua reward. Yang ketiga poin. Tadi sudah dibahas kan? Nah, ada hak, ada kewajiban. Kalau hak dan kewajibannya itu dilaksanakan dengan baik dan kalian memiliki prestasi, kalian akan mendapatkan reward atau hadiah. Tapi sebaliknya, kalau larangan yang ada di tata tertib itu kamu langgar, maka kamu akan mendapatkan poin. Semakin banyak poinnya, semakin cepat kalian akan dikembalikan ke orang tua. Makanya jangan menabung poin. Kalau bisa, kalian justru berprestasi supaya poin-poinnya tadi itu musnah gitu ya. Oke, lanjut. Nih, sebagian contoh dari tata tertib yang ada di 29. Ini hanya contoh ya, hanya sebagian saya ambil yang kira-kira harus kita garis bawahi. Oke, haknya misalnya apa? Memperoleh pendidikan dan pengajaran. Kalian datang ke 29, kalian masuk ke 29 itu adalah untuk belajar dan kalian berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, menggunakan fasilitas. Nah, 29 itu sekarang gedung baru fasilitasnya banyak banget. Aduh, maaf. Fasilitasnya banyak banget. Oke, kalian bisa menggunakan itu dengan catatan sebatas menggunakan dan merawat, tidak boleh merusak. Oke, yang ketiga mendapatkan penghargaan atau reward atau hadiah tadi. Kewajibannya. Nah, sekarang 1. Beribadah. Karena kelas 7 itu nanti masuknya siang, maka untuk yang beragama Islam wajib sholat jamaah di sekolah. Nah, berarti kan kalian dapatnya untuk sholat lohor dan sholat asar. Kemudian yang kedua, oh ya satu lagi, di dalam beribadah ini juga kalian diwajibkan nantinya untuk setor hafalan. Contoh sekarang nih, kayak kalian MPLS, kalau pagi kan disuruh sholat duha dan tadarus. Nah, nantinya itu bentuknya suruh menghafalkan surah-surah, suruh menghafalkan Asmaul Husna misalnya, dan doa-doa sholat, doa-doa yang lain gitu ya sehari-hari. Nanti kalian harus setor. Di kalian diberikan buku, nanti akan ditandatangani oleh pembimbing kalian. Untuk yang Kristen pun juga demikian. Yang kedua, seragam. Nah, nanti di bawah akan dibahas. Yang ketiga, 6S. Kalian wajib ini. 6S ini wajib. Kalau ketemu dengan guru, ketemu dengan tendik, tenaga kependidikan ya, ketemu dengan satpam, ketemu dengan tamu yang baru hadir di 29, kalian wajib 6S. Apa itu? Senyum. Oke, senyumnya berikan dulu yang manis. Kemudian salam. Nah, sapa, sopan, santun, dan syukur. Yang selanjutnya, upacara bendera. Ya, ada upacara-upacara di hari Senin, ada upacara memperingati hari besar, nasional, dan lain-lain. Yang kelima, kehadiran. Kalian boleh izin, sakit, ataupun alfa, itu tidak boleh lebih dari 10%. Ingat ya, boleh izin, boleh sakit, boleh alfa, itu batasnya hanya 10%. Kalau lebih dari 10%, resikonya adalah kalian tinggal kelas atau kalian tidak naik. Apalagi alfa gitu ya. Nggak selang lama, alfa itu 1 kali alfa 5. Kalau kalian nabung alfa, nggak selang lama kalian akan dikeluarkan dari 29. Sayang kan? Kemarin saja nyari sekolah susah kan? Oke. Selanjutnya rambut. Nah, untuk rambut ini saya yakin nih sekarang coba raba rambutnya masing-masing. Rambutnya pasti gondrong gitu yang cowok. Karena untuk cowok itu rambut sebulan nggak dipotong saja udah panjang gitu ya. Oke. Rambut untuk yang laki-laki
itu harus pendek. Pengertian pendek di sini adalah tidak mengenai alis, tidak mengenai telinga, dan tidak mengenai kerah baju. Dan rambutnya pun tidak boleh diwarnai. Oke, dan lain-lain ya. Oke, sekarang larangannya. 1, kabur atau madol. Nah yo, madol itu apa itu? Ngerti nggak? Saya yakin ngerti, kalian anak-anak gaul kok. Oke. Yang kedua, memakai perhiasan yang berlebihan. Contoh, anak cewek pakai gelang, pakai kalung, pakai cincin gitu, itu nggak pada tempatnya. Kalau mau pakai gelang, kalung, cincin itu nanti pada saat kondangan atau nge-mall gitu ya, atau pergi ke mall gitu ya, itu baru boleh. Tapi kalau ke sekolah itu tidak boleh. Yang selanjutnya, berpakaian ketat atau berpakaian yang tidak sopan gitu ya. Misalnya datang ke sekolahan pakainya bajunya yang kelihatan keteknya misal, atau bajunya yang sengaja dikecilin misalnya. Yang anak cowok celananya dibikin ketat-ketat kayak apa ya gitu ya, ketat gitu ya, kayak lepet gitu ya, kayak lontong gitu ya. Nah itu kan dilihatnya juga tidak enak di mata kan ya. Oke. Yang keempat, menggunakan make up dan rambutnya dicat. Nah ini anak-anak cewek usia SMP kita sering razia nih. Nah sekarang kita ngomong razia ya. Kita sering razia di dalam tasnya mereka itu, selain isinya buku, selain isinya pulpen, pensil, isinya juga ada alat make up. Jadi nanti anak itu datang itu mereka bersih mukanya tuh, tapi nanti giliran mau pulang mereka pakai lipstik lah, mereka pakai bedak lah, bulu matanya dipakein apa itu yang biar lentik itulah gitu ya. Nah itu kayaknya juga bukan pada tempatnya, karena ini adalah di lingkungan sekolah. Oke, yang kelima, berkelahi atau tawuran. Nah, hati-hati nih. Hati-hati, sekarang kalian sudah gede, sudah SMP. Kalau temennya misalnya dibilang, apa itu namanya? Fuck you ya, atau apa ya? Pokoknya kalian ditantangi gitu ya. Udah, kalian minggir saja, lapor. Lapor sama wali kelas, lapor sama guru piket, lapor dengan guru BK, dan lain-lain gitu ya. Atau satpamnya misalnya, Pak tuh Pak, nantangi saya gitu. Nah, bilang, jangan sampai kalian malah tawuran atau berantem atau berkelahi. Nanti kalian yang akan mendapatkan poin. Walaupun kalian mungkin ditantangi, tapi kan kalian melayani kan. Yang keenam, tidak sopan. Misalnya melontarkan kata-kata yang menyebutkan nama-nama binatang gitu. Ragunan keluar semua gitu misalnya. Atau misalnya banyaklah, saya yakin kalian paham itu, yang kata-kata yang tidak sewajarnya diucapkan oleh seorang pelajar. Yang ketujuh, membawa handphone dan membawa senjata. Wow, serem ya. Oke, membawa handphone itu tidak diperkenankan di 29. Kalaupun kalian nanti ada tugas yang mengharuskan kalian membawa handphone, itu handphonenya harus seizin dan sepengetahuan oleh guru, dan handphonenya pun disimpan oleh gurunya. Misal kalian baru mau olahraga, ada senam misalnya, kalian harus ada iringan musik. Nah, boleh bilang ke wali kelasnya atau ke guru mata pelajarannya, Pak, kita kan suruh bawa handphone, gimana Pak gitu, atau disimpan di mana Pak atau Bu, dan lain sebagainya. Nah, oke ya, paham ya? Oke, yang ke-8, membawa, mengedarkan, dan menggunakan rokok atau merokok sampai dengan narkoba. Nah, ini hukumannya udah langsung dikeluarkan kalau yang seperti ini. Kalau kalian terbukti ada membawa, mengedarkan, menggunakan gitu ya, kalian langsung dikeluarkan. Tidak lagi kalian dibantu gitu kasarnya ya. Tidak lagi kalian ditepuk-tepuk, dipeluk gitu. Enggak, kita langsung keluarkan anak-anak yang menggunakan narkoba, termasuk anak yang tawuran. Itu langsung dikeluarkan dari 29. Apalagi anak yang sampai benar-benar ketahuan ditangkap polisi, itu langsung dikeluarkan dari 29. Nah, hati-hati ya. Hati-hati. Ini ada tata tertib. Tata tertib itu ya untuk kita patuhi bersama sebagai rambu-rambu supaya kita semuanya aman, nyaman, dan tertib di dalam belajar. Yang terakhir, judi.
Nah, kadang kan kalian suka iseng tuh kan, bawa gaple, bawa apa itu, yang kartu-kartu itu, kartu mainan remi atau apa gitu kan. Ada jam kosong, terus kalian gunakan untuk iseng main-main. Nah, nanti yang kalah ditaruhin bedak misalnya. Nah, itu nggak boleh gitu ya, itu nggak bisa dilakukan di sekolah. Kalau kalian mau main-main misalnya kayak karambol dan lain sebagainya yang mainan tradisional, misalnya karambol, engklek gitu ya. Terus apa itu mainan itu deh, mainan adat gitu ya. Itu nanti ada tempatnya, ada porsinya di kelas meeting. Main bintengan, nah itu sering dilakukan itu di 29. Main congklak gitu sering dilakukan itu di 29. Atau lompat tali gitu, itu sering dilakukan. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang ini contoh yang tadi sudah saya sampaikan di atas. Kalian datang ke 29 adalah untuk belajar. Kalian berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Nah, ini contohnya. Ini kita masih ada di gedung yang lama. Masih ada di gedung yang dulu sebelum dibongkar. Oke. Kalau yang sekarang kan kita belum sempat foto-foto. Baru 2 minggu pindah ke Jalan Bumi, kita lockdown kan, jadi belum sempat kita ada foto-foto di gedung yang baru. Lanjut, kalau tadi hak kalian untuk memperoleh pengajaran, nah sekarang nih yang tadi saya singgung, kalian diwajibkan karena kalian masuk siang untuk sholat jamaah, itu contohnya. Terus yang duduk baris nih, duduk bersimpuh nih di depannya Pak Subhan. Nah, udah kenal kan Pak Subhan? Yang nyuruh kalian untuk sholat duha, untuk tadarus, itu Pak Subhan, itu guru agama. Nah, yang bersimpuh di depannya Pak Subhan ini adalah menyetorkan hafalannya, setor hafalan. Anak-anak yang setor hafalan ini nanti di semester, di rapot pengambilan semester maksud saya, di rapotnya akan dicantumkan. Misalnya sudah hafal berapa surat, sudah hafal berapa doa, sudah hafal juz amma gitu. Nanti semuanya itu akan dicantumkan di dalam rapot kalian, baik semester 1 maupun semester 2. Termasuk literasi. Nanti kalian suruh membaca buku, nanti kalian suruh membuat laporannya. Nah, literasi itu nanti juga dilaporkan ke orang tua melalui rapot. Nah, yang pojok atas kanan itu yang 6S salah satunya. Kalau pagi nanti kalian akan ketemu dengan guru, dengan perwakilan dari kelas gitu. Kita salaman-salaman, mereka pakai selempang gitu, kayak duta gitu ya. Nah, kita salaman pagi menyambut kalian sambil mengecek kerapian pakaian kalian. Bajunya dimasukkan enggak? Rambutnya gondrong enggak? Bajunya sesuai dengan aturan enggak, terus misalnya kukunya panjang enggak, kukunya dicat tidak, dan lain sebagainya. Nah, itu contohnya. Lanjut. Nah, ini saat-saat yang menggembirakan. Oke. Anak yang berprestasi tadi sudah disampaikan akan memperoleh penghargaan, akan memperoleh reward. Nah, kalau kita lihat dari bawah tuh yang banyak, perhatikan, semuanya megang kertas sertifikat. Mereka semuanya anak-anak prestasi. Mau tidak kalian punya prestasi kayak mereka? Nah, kalau mau, belajar yang tekun. Ikut kegiatan ekskul. Nah, ingat nih, PPDB yang sekarang nih, yang kamu lakukan nih. Anak yang berprestasi kan gampang kan masuknya kan? Kita nggak usah ngomongin yang orang yang usianya sudah di atas kalian, nggak usah. Kita pakai yang prestasi saja. Nah, anak yang punya prestasi gampang banget masuknya. Mereka tunjukin sertifikat, ini loh saya juara gitu kan. Gampang mereka masuknya, nggak empot-empotan. Sudah usianya muda, prestasi nggak punya, ya sudah, nggak dapat sekolah. Nah, oke. Terus yang di atas tuh, yang bawa piala itu adalah kapten futsalnya 29. Oke, itu adalah piala futsal itu. Nah, ayo tunjukkan kalau kalian pinter puisi misalnya, pinter menari misalnya, dan lain sebagainya. Yang itu adalah yang non akademik gitu ya. Karena gini, kalian harus pikirkan bahwa tidak semua anak, tidak semua orang itu pinter di akademik. Siapa tahu di mata pelajaran dia lemah gitu ya. Tapi di bidang non akademiknya dia bagus, misal pinter main bola misalnya,
pinter karate misalnya, pinter menari, pinter nyanyi, pinter skateboard misalnya, pinter basket misalnya, dan lain sebagainya. Banyak bidang-bidang yang di luar mata pelajaran yang memungkinkan kalian untuk berprestasi. Oke. Nah, yang terakhir yang di atas tuh, yang ada saya itu loh. Oke. Itu saya dengan kepala sekolah membagikan sertifikat untuk anak yang berprestasi. Seneng nggak kira-kira kalau dapat sertifikat kayak gitu dan itu laku untuk masuk ke SMA atau SMK? Saya yakin kalian senang, ya. Dari kelas 7 nanti kalau kita sudah masuk, jangan hanya menjadi pelajar yang duduk manis, masuk ke kelas duduk manis, mendengarkan ceramah guru atau mengikuti KPM, maaf ya, mengikuti KPM, habis itu pulang. Enggak, jangan. Ada ekskul di sono banyak. Ada 13 atau berapa lah gitu, di atas 10 yang jelas. Nah, ada jujitsu, ada taekwondo, ada merpati putih, ada basket, ada futsal, dan lain sebagainya banyak. Oke ya, lanjut dulu. Nah, ini. Oke, perhatikan dah. Ada Pak Polisi no di sana no. Oke, ini adalah termasuk salah satu hak kalian untuk mendapatkan, yang Pak Polisi itu deh, mendapatkan rasa aman. Contoh misalnya, Pak, saya sering dipalak nih Pak. Nah, kita akan datangkan polisi. Kita akan datangkan polisi untuk memberikan perlindungan. Awas loh ya, kalau kamu lapor nanti kamu saya pukuli gitu misalnya. Nah, ini kan sudah nggak beres kan yang seperti itu. Kita wajib untuk lapor sehingga kita akan mendapat perlindungan dari Pak Polisi. Terus ke kanan. Siapa yang kemarin dapat imunisasi? Nah, ini di 29 juga gitu. Anaknya sudah gede-gede tapi begitu disuntik mereka teriak, nangis gitu kan. Saya yakin kalian enggak. Kalian anak-anak pinter, kalian anak-anak berani gitu ya. Oke. Itu waktu imunisasi. Yang di bawah itu yang telinganya diintip tuh. Nah, itu adalah pemeriksaan kesehatan screen. Nah, ingat tuh di depan 29 itu ada puskesmas. Sering banget kita bekerja sama gitu ya. Si Bapak Ibu dokternya itu datang ke 29 meriksa kalian dari mengukur tingginya, berat badannya gitu kan, terus kesehatan mata, telinga, mulut gitu, termasuk kesehatan badan secara menyeluruh gitu ya. Nah, yang terakhir yang kiri bawah itu adalah fasilitas sampah kebersihan. Nah, di 29 itu ada banyak tempat sampah yang di sana kalian akan dipisahkan, pilah sampah gitu, mana yang organik, mana non-organik, mana yang plastik, mana yang kertas, itu dipisah untuk didaur ulang. Untuk yang cepat busuk misalnya itu kan nanti digiling lagi menjadi kompos untuk pupuk tanaman kita. Apalagi sekarang kalau kalian lihat gitu ya, walaupun mungkin ngelihatnya dari foto gitu kan, itu kan gedung baru, masih gersang banget, tanamannya juga masih kecil-kecil gitu ya. Nah, nanti kalian itu tugasnya untuk memberikan pupuk, untuk memberikan air ya, menyiram gitu kan, biar mereka tumbuh dengan subur. Oke, lanjut. Nah, ini kalau tadi kita nyinggung seragam kan, nah tadi kan ada tuh seragam gitu. Nah, ini tertib pada saat upacara. Apa sih yang membedakan gitu kan dengan hari-hari yang lain? Iya, jelas pakai topi. Nah, kalau sekarang kita lihat tuh, ada yang merah-merah tuh. Baju seragam itu digunakan oleh petugas pada saat upacara Hari Besar Nasional. Kalau yang upacara harian, hari Senin, itu biasanya hanya baju lengan panjang putih, terus rok panjang putih, kemudian pakai selempang gitu, peralatan harian untuk upacara gitu ya, nggak pakai baju kebesaran gitu. Oke, sekarang perhatikan tuh, barisnya rapi gitu kan, bajunya rapi. Nah, ini baru anak 29. Nah, sekarang kalian perhatikan tuh. Sekarang kalian perhatikan penampilan kalian kemarin. Kira-kira mirip nggak ya dengan mereka gitu. Dan ini akan diperiksa terus. Kita akan teliti kaos kakinya bener nggak. Kalau harusnya putih dia putih gitu kan. Celananya cingkrang nggak, celananya dikecilin nggak, roknya dipendekin nggak gitu kan. Kayak tunggu saja tanggal mainnya ya. Tunggu saja tanggal mainnya. Seragamnya rapi, barisnya rapi, anaknya bersih-bersih gitu kan.
enak dipandang mata. Belajar pun kita juga nyaman. Tapi bayangin, temennya istirahat main bola, keringetan gitu kan. Terus jam kelimanya masuk kelas dengan kondisi yang masih napasnya terengah-engah, bajunya lepek gitu. Terus basah lah gitu ya, keringetnya mengalir di mana-mana gitu kan. Kita yang duduk di depannya, belakangnya, sampingnya gitu kan, merasa nggak nyaman kan. Tapi bayangin kalian belajar dengan kondisi yang begini, bersih, rapi, cantik, ganteng, nyaman banget deh. Oke, lanjut ya. Oke, nih seragam 29 nanti pada saat kalian sudah masuk ke 29 nanti ya, jangan sekarang. Kan kita juga nggak tahu nih sampai kapan nih kita akan pandemi seperti ini. Oke, perhatikan dari kiri kalian. Itu adalah seragam di hari Selasa atau di hari Senin setelah upacara. Ada dasi, ada logo bendera kita merah putih, ada nama dan ada lokasi 29 yang ada di lengan ya, ada di lengan sebelah kanan. Nah, itu ada dasi, ada logo bendera, ada nama dan ada gesper. Kaos kakinya juga menyesuaikan. Senin, Selasa, Kamis, Jumat itu kaos kakinya putih, sepatunya hitam. Kalau Rabu, nah sekarang ke sampingnya nih, pakai baju pramuka nih. Kalau Rabu itu kaos kakinya hitam. Terus Kamis nih, ini batiknya 29. Nah, begini nih, kerudungnya biru ngikuti ngikuti roknya. Kerudungnya biru dipakai di hari Kamis. Kalau Senin kerudungnya putih, nggak boleh Senin memakai, susah banget ngomongnya. Tidak boleh Senin memakai kerudung warna biru. Kalau Senin kerudungnya warna putih. Oke, lanjut. Itu yang samping adalah seragam hari Jumat dan seragam olahraga. Ini tadi yang saya ceritakan, kalian silahkan nanti masuk ke kegiatan ekskul. Banyak banget kegiatan ekskul di 29. Ada klub sepeda gitu kan. Oh, di bawah nih Bu Heni ikut itu naik sepeda. Ada tari, kemudian ini skateboard, sudah juara ini Asian Games ya kalau nggak salah ya. Nah, tapi nggak ada di 29 sih, dia ikut di klub, tapi tetap kita fasilitasi. Terus kalau kalian kelas meeting ada rumbe-rumbe ala sajuju. Oke. Ayo tampil, munculkan, ada lukis. Nih, pertandingan futsal antara guru dengan siswa. Ada paduan suara juga atau vokal. Ada merpati putih, ada jujitsu tuh banyak banget medalinya. Lihat tuh, ada medalinya. Terus yang bawah ini yang biru-biru ini PMR, Palang Merah Remaja gitu. Nah, sekarang yang pojok kiri atas itu pada saat pemilihan ketua OSIS. Kalian akan diajarkan untuk bagaimana sih pemilu itu, nyoblos itu bagaimana, kalian disuruh nyoblos, termasuk jari kalian juga diberikan tinta gitu ya. Jadi benar-benar kita bikin suasananya seperti suasana pemilu biar kalian bisa mempraktekkannya langsung walaupun usia kalian belum 17 tahun, belum punya hak pilih kalau di pemilu. Tapi di 29 kalian harus memilih ketua OSIS sehingga membawa 29 ini lebih baik lagi. Nah, tadi saya ngomong buku tata tertib, saya ngomong poin, ini bentuknya. Yang kanan bawah, yang kecil tuh, nah itu merah itu aslinya warnanya, itu adalah buku tata tertib. Terus yang diri-diri itu di dalam bindek itu, nah termasuk yang di luar nih yang warna hijau, ini adalah buku poin. Di dalamnya itu ada lembaran-lembaran per nama kalian. Yang warna biru di belakang sana itu punyanya kelas 8. Yang warna pink punyanya kelas 9. Yang warna hijau ini punyanya kelas 7. Oke. Nah, ini contoh saya potong nih sepenggal nih. Sanksi atau hukuman kalau kalian melanggar tata tertib. Ada, nanti perhatikan sendiri ya. Yang jelas kalau poinnya sudah 100 kalian akan dikembalikan ke orang tua. Itu yang jelas. Nanti di pause saja pada saat kalian nonton YouTube kira-kira apa, dan nanti kalau kalian sudah masuk ke 29 kalian akan mendapatkan buku tata tertib yang tadi saya contohkan. Ini juga contoh poin. Kalau saya
apa ya, misalnya membawa handphone, berapa sih poinnya gitu. Kalau saya melakukan bullying misalnya, berapa poinnya? Kalau saya buang sampah sembarangan, berapa poinnya? Ada di sana semuanya. Sudah apa namanya? Dicantumkan di dalam buku tata tertib. Oke? Gitu contohnya. Nah, tadi saya sudah memberikan 2 tugas, ingat kan? Nah, apa yang sedang mereka lakukan? Ingat tuh. Nah, terus apa yang kamu pikirkan? Nah, tadi di atas sudah ada dua tugas. Nah, itu kan sudah ditulis nih, nanti ya, nanti ditulis di buku gitu ya. Nah, kalian nanti tugasnya itu yang nomor 1 dan nomor 2 dipegang. Nih, di nomor 3 nih, perhatikan nomor 3. Buatlah foto kalian menggunakan baju seragam. Seragamnya yang lengkap dari sepatu sampai dengan kepala atau rambut dengan menunjukkan jawaban nomor 1 dan nomor 2. Terus dipegang di sebelah kiri badan, boleh sih di sebelah kanan gitu ya, sehingga tidak menutupi seragam kalian. Misalnya kalian pakai dasi, kalau kalian taruh bukumu di depan dada, berarti kan dasinya ketutupan tuh, saya nggak bisa ngelihat kan. Oke, intinya tugas nomor 1 dan nomor 2 tulis di buku tulis. Terus kalian pegang, kalian pakai seragam lengkap dari ujung kaki sampai ujung rambut, terus difoto, tapi megangnya di samping badan. Oke, tulisannya harus kelihatan ya, tulisannya kelihatan, kamunya juga kelihatan, jadi tulisannya yang gede-gede, yang tebel-tebel gitu, nggak apa-apa. Atau nanti tulisannya di zoom, jadi fotonya ada 2. Ada foto kalian yang berdiri memegang buku, dan foto kertas yang di zoom tadi, oke? Nah, sekarang saya kenalkan nih. Kebetulan kan nanti kalian akan sering berhadapan nih dengan kita nih, kalau ada tata tertib dan lain sebagainya, misalnya anak yang bandel gitu kan, dipanggil oleh wali kelas, dipanggil oleh piket dan lain sebagainya, terakhir ya dipanggil oleh kita nih bertiga, cewek-cewek nih, ini guru BK. Kalau di SD mungkin belum ada ya guru BK ya, guru BK itu adalah guru bimbingan konseling. Nah, siapa aja nih? Saya nih yang pakai kerudung biru nih, saya Heni Purwaningsih. Kebetulan saya memang bertugasnya di kelas 9. Kemudian yang tengah ini adalah Bu Jaya. Dia bertugasnya di kelas 8. Kemudian yang terakhir di kanan, nah ini nih Bu Purwaningsih, coba perhatikan namanya. Sama toh? Nah, ini Bu Purwaningsih Agustini, ini guru BK kelas 7. Nanti kalian untuk 1 tahun ini kalian akan berhubungan dengan Bu Purwaningsih. Oke, itu yang bisa saya sampaikan dari materi tata krama siswa. Semoga apa yang sudah kita bahas bisa kalian pahami, sehingga pada saatnya nanti kalau kita berjumpa, kita ketemu, kita akan bisa melaksanakannya untuk kebaikan bersama gitu ya. Oke, saya akhiri. Oh ya, kalau ada pertanyaan boleh di chat, di kolom chat gitu ya, di kolom chat di Google Classroom ya. Ini semua tugasnya dikumpulkannya di Google Classroom. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat mengerjakan tugas. Segera kumpul.